Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sadli dengan NIM C1 C020081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad musyarakah. Yang pertama itu beberapa sub yang akan kita bahas: definisi akad musyarakah, dasar syariah, prinsip bagi hasil, dan perlakuan akuntansi PSAK nomor 106. Akad musyarakah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Jenis-jenis musyarakah. Ulama fik membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu yang pertama syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadinya dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Yang kedua, syirkah uqud. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiariah. Dasar syirkah. Yang pertama, Al-Quran firman Allah, maka mereka berserikat pada sepertiga. Surah An-Nisa ayat 12. Al-Hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Yang ketiga, ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughnis telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Prinsip bagi hasil. Ketentuan umum pembiayaan masyarakat sebagai berikut. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek masyarakat dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Yang kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Yang ketiga, proyek yang dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 106. Karakteristik pembiayaan masyarakat. Yang pertama, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Yang kedua, investasi masyarakat dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Yang ketiga, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah yang pertama, pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, keuntungan usaha masyarakat dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya.
Yang keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Yang kedelapan, pengelola musyarakah mengadministrasi transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Ilustrasi kasus sederhana. Transaksi pertama, disepakati pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebesar 100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar 150 juta. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40-60. Transaksi 2, PT Prayoga melaporkan bahwa rumah tipe 120 terdapat terjual dengan keuntungan 40 juta. Maka dilakukan pembayaran porsi keuntungan untuk Bank Muslim Syariah. Analisis porsi keuntungan yang disepakati oleh Bank Muslim Syariah 40%. Kesepakatan pembagian keuntungannya adalah profit sharing, sehingga perhitungan bagi hasil tidak memperhitungkan biaya-biaya produksi. Sedangkan demikian, keuntungan yang menjadi Bank Muslim Syariah adalah sebesar 16 juta atau 40% dikali 40 juta. Setelah yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.